sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syafira dengan NIM A1A3222033. Nah, di sini saya akan menganalisis terkait dua jurnal tentang hukum perdata. Nah, yang dimana jurnal yang pertama itu yaitu kasus hukum perdata tentang wan prestasi yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kasus ini bermula dari gugatan Ilis Siti Rohimah terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak lain terkait pelanggaran perjanjian investasi. Dalam perjanjian itu, para tergugat dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan kepada penggugat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28-G-2022-PN Jakarta Selatan. Hakim menyatakan bahwa Yusuf Mansur dan pihak terkait telah melakukan wan prestasi karena gagal menjalankan perjanjian yang sah secara hukum. Akibatnya, mereka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 4,75 miliar kepada penggugat. Dalam putusannya, Hakim menggunakan pasal 1243 KUHP Perdata yang menyebut bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan dapat dikenakan ganti rugi, biaya, dan bunga. Selain itu, Hakim juga menilai adanya pelanggaran prinsip itikat baik sesuai pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata karena pihak tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan jujur dan transparan. Menariknya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena perbuatan para tergugat menimbulkan kerugian nyata kepada pihak penggugat. Dari hasil analisis jurnal ini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan hukum karena memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Namun, efektivitas putusan ini masih tergantung pada pelaksanaan dan proses banding yang diajukan oleh pihak Yusuf Mansur. Nah, secara hukum kasus ini mengajarkan pentingnya menjaga itikat baik dalam setiap perjanjian, serta menunjukkan bahwa hukum perdata mampu menegakkan keadilan bahwa terhadap figur publik sekalipun. Jadi, inti dari kasus ini adalah wan prestasi terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual dan akibatnya adalah kewajiban ganti rugi sesuai dengan KUHP Perdata. Nah, yang kedua ini analisis jurnal tentang kasus sengketa waris Jaja Techandra dan Mansri Tansa, yang dimana kasus hukum waris berdasarkan putusan Hakim Agung atau Mahkamah Agung nomor 784 K PDT 2014. Nah, yang dimana di kasus ini membahas pembagian harta waris almarhum Jaja Chandra dan almarhum Mansri Tansa yang memiliki 8 orang anak. Salah satunya adalah Murni Techandra, meninggal lebih dahulu dan memiliki 2 anak luar kawin yaitu Darwis Tansa dan Willis Tansa. Masalah ini muncul ketika 2 anak luar kawin ini menuntut harta warisan sebagai ahli waris pengganti ibunya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, keduanya diakui sebagai ahli waris pengganti dan masing-masing mendapatkan 1/16 bagian warisan. Namun, menurut analisis dalam jurnal ini, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 842 KUHP Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah keturunan yang sah karena Darwis dan Willis adalah anak luar kawin dan belum diakui secara sah oleh ayahnya. Maka mereka tidak berhak menjadi ahli waris pengganti. Seharusnya pembagian warisan hanya diberikan kepada 7 anak yang sah yang masih hidup, masing-masing memperoleh 1/7 bagian dari harta warisan kedua orang tuanya. Jadi, putusan Mahkamah Agung dinilai kurang tepat karena dasar hukumnya lebih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, bukan pada KUHP Perdata yang menjadi dasar hukum waris barat.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalam hukum waris perdata, status sah anak sangatlah berpengaruh terhadap hak kewarisannya. Anak luar kawin baru berhak atas warisan jika telah diakui secara sah oleh ayahnya sesuai pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Nah, jadi kesimpulan dari dua kasus perdata ini kita bisa belajar bahwa yang pertama dalam kasus Yusuf Mansur yaitu wan prestasi terjadi karena kegagalan memenuhi perjanjian investasi dan pengadilan menerapkan pasal 1243 KUHP Perdata untuk menegakkan keadilan. Nah, yang kedua ini yaitu dalam kasus waris Jaja Teh Chandra, yaitu persoalan munculnya karena perbedaan antara ketentuan KUHP Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, terutama soal kedudukan luar kawin. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.